Sinta Palembang News and Talk. Pendengar, tim penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum KLHK wilayah Sumatera yang terdiri dari pengawas lingkungan hidup dan polisi kehutanan menyegel 6 lokasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Lokasi penyegelan untuk mencegah karhutlah meluas sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu di PT KS seluas 25 hektar, PT BKI seluas 60 hektar, PT SAM seluas 30 hektar, PT RAJ seluas 1000 hektar. Kemudian lahan lainnya di Kedaton Kayu Agung Oki sedang didalami kepemilikannya seluas 1200 hektar. Dan terakhir lahan milik PT WAJ seluas 1000 hektar. Untuk mengetahui seperti apa teknis di lapangannya, kami temui Kepala Balai PPIKHL wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto. Sinta Palembang News and Talk. Pendengar di 0711713483, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan bagaimana komentar Anda. Selamat siang Pak Ferdian. Selamat siang Mas. Baik Pak Ferdian, terkait dengan beberapa wilayah ini ada 6 lokasi daerah kebakaran hutan lahan yang disegel kabarnya Pak. Ini seperti apa nih Pak? Ya, itu dari ke-6 lokasi tersebut memang sebelumnya memang sudah kami operasi pemadaman di situ ya, dan memang sampai dengan saat ini beberapa TKP juga masih kami kerjakan, seperti di wilayah Jungkal, kemudian Pangkalan Lampam, kemudian sekitar Sepucuk, Pampangan dan sekitarnya itu masih kami kerjakan juga. Dan memang sampai dengan saat ini kalau kita lihat dari citra satelit memang terlihat bahwa asap yang berada di Palembang saat ini adalah berasal dari lokasi-lokasi tersebut. Oke. Jadi berasal dari 6 wilayah ini khususnya yang disegel sejauh ini Pak ya? Sebagian besar dari situ ya, karena kalau kita lihat dari citra satelit seperti itu, kita memperhitungkan kecepatan angin, kemudian arah angin, semuanya menuju ke arah Palembang. Jadi memang beberapa hari ini kalau kita lihat sumber asap terbesar itu ada di sekitar situ. Baik. Ini wilayah yang dianggap juga menjadi salah satu sentral utama penyumbang asap gitu Pak ya? Iya, betul. Baik, lalu dari langkah-langkah penyegelan ini yang dilakukan pemadaman atau ada langkah-langkah lain ini Pak? Nah, kalau untuk penegakan hukum kan teman-teman Gakum ya, yang memang mengurus. Tugas kami, Balai PPI dan Manggala Agni kan sekarang fokus pada bagaimana caranya supaya segera tuntas pemadaman, karena ini sudah sangat mengganggu masyarakat di Palembang, di Oki, dan bahkan ada beberapa hari kemarin sempat mengganggu ke arah Jambi juga. Ini yang memang kami antisipasi supaya tidak meluas kemana-mana dan bisa segera tuntas. Artinya tidak ada aktivitas lain selain pemadaman. Untuk kontur wilayah tersebut, apakah ini semuanya termasuk dalam lahan gambut ini Pak Ferdian? Betul. Ini ada gambut semua. Posisinya wilayah gambut, terutama di sekitar PT WAJ ini gambutnya gambut lumayan dalam, sehingga membutuhkan waktu. Kami sudah, kalau untuk khusus yang di TKP ini, kami sudah 20 hari kerja belum selesai. Karena memang kondisinya api sudah makan di gambut bawah, dan kami terus berjuang untuk menyelesaikan itu. Bahkan untuk Manggala Agni saya sendiri, kami mendatangkan tambahan pasukan dari Jambi juga untuk menyelesaikan lokasi-lokasi ini, dan kami sangat didukung oleh teman-teman Satgas yang lain juga. Kami tidak bekerja sendirian, kami ada Satgas yang melakukan waterbombing juga ada, kemudian teman-teman dari TNI, Polri, BPBD, juga perusahaan sekitar yang mengamankan posisi masing-masing juga sekarang juga bekerja bersama kami. Oke, baik, artinya seluruh tim terjun di wilayah sentral tersebut ya. Berapa banyak Pak ini Pak petugas yang sejauh ini masih bertahan hampir sebulan ini Pak ya di lokasi tersebut ini Pak? Betul, kalau di kami sendiri untuk Manggala Agni ya, kalau saya Manggala Agni ada 240 orang di Sumsel, terus kemudian kami tambahkan 60 orang dari Jambi. Karena saya mengelola juga yang dari Jambi, saya kerahkan juga untuk ke wilayah Oki dan OI. Jadi ada dua titik besar. Kalau kami fokus ke Oki yang kebakaran yang menghasilkan asap di gambut ini, kemudian beberapa titik di Ogan Ilir yang memang kami harus amankan, terutama di sekitar jalan lintas dan jalan tol. Itu yang kami sekarang kerjakan. Ya, itu yang sering viral ya, karena memang juga berhadapan dengan arus transportasi masyarakat ya.
Betul. Baik. Tantangan yang dihadapi Pak, sejauh ini kan juga apakah dengan sumber air pemadaman masih menjadi sebuah kendala? Iya, karena memang tinggi muka air tanah, karena kita sudah hampir 15 hari sampai 30 hari tidak ada hujan. Yeah. Jadi tinggi muka air tanah semakin turun, kemudian sumber air yang biasanya ada di kanal-kanal itu sudah mulai kering juga. Ini menghambat kami. Kemudian lokasi ini semakin jauh, Mas. Aksesnya itu semakin jauh. Dan kami terus terang dengan kondisi yang sangat kering, angin yang sangat kencang itu dan berubah-berubah arah. Ini anggota saya juga ada ancaman juga di situ terkait dengan serangan asap ini. Jadi itu yang untuk wilayah bergambut. Kalau wilayah Ogan Ilir yang memang wilayah sekitar jalan lintas dan sekitarnya itu kendala kami juga sekitar tol itu jarang sekali ada sumber air. Ini juga kesusahan. Dan aksesnya ya, kalau kita di pinggir jalan tol itu kan harus masuk lagi ke dalam-dalam gitu dan harus kita jangkau. Kami harus menggelar selang dengan 10 sampai 20 selang itu kan lumayan panjang sekali. Itu satu selangnya berapa meter itu panjangnya, Pak? Satu selang kami satu roll 20 meter. Waduh, 20 kali 6 cukup jauh sekali jangkauannya ini Pak ya? Betul. Baik. Itu masih menjadi sebuah kendala besar, namun sejauh ini tetap harus dilakukan dalam pemadaman api. Apakah ada langkah-langkah antisipasi nih Pak? Kalau teman-teman kami juga melakukan hal yang sama dengan teman-teman Polri, kemudian TNI, BPD juga patroli tetap dijalankan ya. Ini juga antisipasi juga teman-teman dari Gakum juga melakukan aktivitasnya juga supaya supaya ada efek jerahnya. Kalau hanya dibiarkan saja, tidak ada penindakan, tidak ada apapun, nanti ya tetap ada kejadian-kejadian lanjutan. Ini yang kami antisipasi juga, tugas kami untuk pengendalian kebakaran, pemadaman dan sebagainya tetap kami kerjakan. Tetapi satgas-satgas yang lain juga bergerak bersama-sama dengan kami. Ya, artinya yang langsung terjun ke lokasi yang terbakar, kita saja yang hanya menghirup asapnya yang dari kejauhan lah, kita hitung jauh sekali dari Oki ke Palembang itu masih merasa sesak. Bagaimana kabar petugas yang langsung menghirup asap dari sumbernya ini Pak Ferdian? Iya, memang dari beberapa kali kami kan didukung teman-teman dari Dinas Kesehatan juga yang membantu untuk ngecek kesehatan teman-teman. Hampir seminggu sekali teman-teman dari Dinas Kesehatan juga membantu kami. Juga kami antisipasi juga kalau teman-teman dari Manggalakan memang sudah ada standar prosedur yang memang harus ditaati mereka, memakai masker, kemudian beberapa peralatan yang memang untuk safety-nya juga gitu. Tapi pastinya memang kondisi memang luar biasa ekstrim dan kami mohon dengan sangat supaya masyarakat Sumatera Selatan khususnya di sekitar Oki, OI, Muara Enim mohon tidak melakukan aktivitas dengan dengan api yang tidak bijaksana lah. Ini yang akan mengganggu sekali karena memang kondisinya sangat-sangat kering, ekstrim bahkan karena kita melihat El Nino juga semakin menguat, tidak ada hujan dan sebagainya, bahan bakaran melimpah di lapangan. Saya minta tolong dengan sangat supaya tidak lagi melakukan penyiapan lahan dengan membakar ataupun ketidaksengajaan yang tidak perlu sebenarnya. Ya, kita cukup sadar terkait hal itu, juga masyarakat diharapkan mengerti dan paham konsekuensi yang harus dihadapi jika memang wilayah tersebut juga terbakar. Dampaknya sangat luar biasa sekali Pak Ferdian. Baik, Pak Ferdian, terkait pemadaman dan proses yang masih terus dilakukan sejauh ini kan ini sudah diindikasikan ruang lingkupnya sudah tahu di mana harus lebih dicegah agar tidak terus meluas ya. Nah, langkah-langkah tersebut sebagai langkah-langkah agar tidak semakin menyebar. Tantangan berikutnya Pak, selain sumber air tadi, apakah ada lagi nih Pak Ferdian? Kami kemarin kita juga TMC sudah dilakukan juga, tetapi memang kondisi awan tidak ada Mas, potensi hujan itu nihil, jadi TMC tidak bisa dikerjakan sehingga ini yang menjadi kesusahan. Kami berharap banyak memang tetap ada hujan ya, kita berharap ada hujan, kemudian untuk pencegahan juga dikerjakan, semuanya harus bekerja. Kalau hanya Manggala Agni ataupun hanya beberapa instansi yang bekerja tidak akan berhasil ini karena memang kondisinya yang tidak mendukung lah untuk bisa lebih baik gitu. Baik, kita mohon dengan sangat ini dibantu bersama-sama. Iya. Jadi hujan buatan yang kemarin itu sempat dilakukan tidak berdampak positif terlalu signifikan Pak ya untuk wilayah tersebut ya? Iya. Ada beberapa kali kemarin, beberapa minggu yang lalu ya kita melakukan TMC, anggaran dari BNPB, kemudian
dilakukan sekitar 6 hari kerja, tetapi di titik-titik krusial yang memang sangat membutuhkan seperti di Pampangan, di Pangkalan Lampam, ini justru tidak ada hujan. Bahkan ada hujan pun cuma hujan ringan saja, dan itu hanya durasi beberapa menit saja. Ini akan sangat tidak signifikan lah untuk menambah tinggi muka air tanah ataupun untuk membasahi gambut yang sudah sangat kering. Iya, karena beberapa kali juga di Palembang hujan, kita semua masyarakat Palembang berpikirnya wilayah tersebut juga diguyur hujan, namun ternyata tidak, Pak Ferdian ya. Baik, Pak Ferdian, kami bacakan beberapa pesan WhatsApp masuk dari pendengar kami ya. Di 0821-8556-6634 ada Bu Suci. Pak, saya mau nanya terkait dengan lumpurnya bagaimana, Pak? Kalau lahan gambut biasanya permukaan tanahnya tidak padat ya. Itu juga kayaknya sulit nggak sih untuk petugas yang terjun ke lapangan ini? Baik, dari Bu Suci mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak Ferdian. Iya, kondisinya seperti itu. Bahkan banyak teman-teman yang jeblos ya, kalau kita bahasa Jawanya itu jeblos gitu. Karena memang kondisinya gambut itu kan sisa-sisa bahan mineral dari tanaman dan sebagainya yang sudah membusuk. Kalau kita bayangkan itu seperti spon yang seharusnya berfungsi seperti spon, ketika hujan dia menyerap air, ketika musim kemarau dia bisa menyimpan airnya dengan baik. Kondisinya kan rusak. Jadi tidak berfungsi baik lah intinya. Dan itu sekarang menjadi bahan bakaran yang luar biasa. Kalau itu terbakar bukan hanya sampai ke dalam, tetapi sangat membahayakan petugas. Itu yang kami antisipasi juga sampai dengan saat ini, karena memang kalau sudah terbakar di dalam, ketika teman-teman memang tidak waspada, itu bisa menjadi malapetaka juga buat para responder. Oke, ini semuanya menggunakan sepatu boot, kedalamannya berapa meter Pak pada saat kaki kita menginjak ke lahan gambut itu Pak? Ada beberapa titik yang kemarin ada fotonya yang teman-teman memang bergerak di situ, kemudian lokasi tersebut terbakar, itu bisa sampai selutut ya, bisa selutut, bahkan ada yang bisa setengah badan juga ada yang kemarin fotonya teman-teman itu. Jadi kondisinya seperti itu Mas. Kondisinya seperti itu dan itu menjadi bahan bakaran ya. Saya ulangi lagi, kalau itu terbakar itu lama sekali yang penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lama.